Berkata ulama hikmah bahwa yang merusak kita manusia ketika berangkat dari perasaan, tidak berangkat dari kenyataan. Betapa tidak ada artinya dunia dibandingkan surga yang diperlihatkan oleh Allah. Berarti dia adalah orang selamat. Maka dia sangat ingin mati sesegera mungkin, karena melihat tempat yang akan dituju adalah Jannatul Firdaus. Jangan potong pembicaraannya kecuali dia sendiri berhenti. Bayangkan ada nanti satu waktu kita akan dengarkan ceritanya, bibir itu, mulut itu tidak bisa lagi berbicara. Makanya jadilah pendengar setia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wa jatina bimanhiyatihi muddatal hayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Sahibul bait beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kita, Ibunda almarhumah Ibu Munira binti Haji Saharuddin yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah takziah, semoga kita seluruhnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, berkata ulama hikmah bahwa yang merusak kita manusia ketika berangkat dari perasaan, tidak berangkat dari kenyataan. Berangkat dari perasaan, tidak berangkat dari kenyataan. Itu yang merusak. Kalau orang selalu ukuran perasaannya, kita itu selalu merasa mudah. Karena kejadian puluhan tahun yang lalu
sepertinya baru kemarin. Perasaan kan, perasaan baru-baru perpindahan tahun 2024 ke 2025 masih terbayang-bayang ingatan kita. Kemarin sudah pindah lagi 2025 ke 2026. Waktu berjalan tanpa kita rasakan. Makanya banyak orang tertipu oleh perasaannya sendiri. Sebenarnya umurnya sudah lewat mi'asar menjelang maghrib, tapi masih merasa berada di waktu duha. Lato mi nakanaiji kalina remaja, ikut-ikutan berpenampilan gaya ABG, berani tinggalkan perintah Allah, berani melanggar larangan Allah, karena selalu di sini perasaannya bilang, waktuku kan masih panjang, kesempatanku kan masih lama, umurku kan masih jauh. Perasaannya itu terus dia pertahankan, selalu bilang waktuku masih panjang, kesempatanku masih jauh, terus itu hatta sehingga. Makanya itu ayat diawali hatta sehingga, menunjukkan proses. Idza ja'ah ahadahumul maut, apabila salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, lalai dari perintah Allah, santai dalam kehidupannya karena selalu bilang nantilah. Bukannya tidak mau salat tapi nantilah, bukannya tidak mau tobat tapi nantilah, waktuku kan masih panjang. Hatta sehingga, baru kaget dia. Idza ja'ah ahadahumul maut, apabila salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, didatangi oleh kematian. Quran tidak bilang mereka mendatangi kematian, tapi didatangi. Dan kita tidak tahu kapan didatangi, karena yang namanya kematian syaratnya cuma satu, hidup. Itu dia. Makanya semua yang hidup memenuhi syarat. Tua, sakit bukan persyaratan mati. Orang kadang-kadang salah penjelasan. Meninggal katanya Pak Yanu, iyo kasaki memang itu salah. Sepertinya penyebabnya dia meninggal sakit. Tuh banyak orang sehat dijemput lebih dulu. Meninggal katanya Ibu Yanu, iyo kasihan karena komplikasi itu penyakitnya. Salah juga. Banyak orang sehat dijemput lebih dulu. Tua, sakit bukan persyaratan mati. Kenapa dia meninggal? Umurnya sudah habis, jatah kesempatannya hidup sudah sampai. Dan kalau itu sudah sampai batas, tidak ada yang diizinkan kembali. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, tidak akan dimajukan pun tidak akan diundurkan walaupun cuma sesaat. Sampai batas target, silakan berangkat kepada Allah dan pertanggungjawabkan seluruh perbuatan.
Ada orang begitu gambarannya penjelasan Allah, baru kaget setelah jemputan maut datang. Proses sakarat, nyawa sisa di tenggorokan. Qala, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, irji'un, tolong kembalikan saya. Jangan dulu matikan ya Allah, beri kesempatan walaupun cuma sesaat. Jangan dulu matikan ya Allah, irji'un, tolong kembalikan. Mau apa dia? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku dapat kembali melakukan amal saleh apa yang pernah saya tinggalkan. Saya sudah mau sujud ya Allah, saya sudah mau salat, saya sudah mau sedekah, saya sudah mau ibadah. Terlambat. Nyawa sisa di tenggorokan, pintu tobat sudah tertutup. Dan memang Nabi pernah jelaskan bahwa tobat seorang hamba masih akan diterima oleh Allah selama belum terjadi dua hal. Yang pertama, malam yugargir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, artinya madami, sakarat. Yang kedua, malam yatlu isyamsu min maghribiha, selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Maksudnya dunia perjalanan menuju kiamat. Khusus yang pertama, malam yugargir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maksudnya apa? Itu dalam hadis yang lain dijelaskan, ketika seorang hamba perjalanan menuju kematian, perjalanan roh nyawa akan meninggalkan tubuh, itu roh nyawa dicabut dari atas. Karena itu nyawa dicabut dari atas, makanya orang yang perjalanan menuju kematian, yang paling pertama diingin itu kaki, naik ke betis, ke paha, ke perut, ke dada. Begitu nyawa sisa di tenggorokan, pintu tobat sudah tertutup. Kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih tidak ada lagi guna-gunanya. Pintu tobat sudah tertutup. Selama nyawa belum di tenggorokan, jangan putus asa. Setumpuk apapun dosa, seberkarat apapun kejahatan, sebanyak apapun maksiat yang pernah dilalui, selama sungguh-sungguh mau bertaubat kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, sungguh-sungguh mau bertaubat. Perlu hati-hati. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, Allah lebih mencintai hambanya yang siang malam menangis, bertaubat, menyesali dosa-dosanya, mohon ampun kepada Allah. Siang malam istighfar, mohon ampun kepada Allah. Merasa manusia rendah, merasa manusia hina, merasa manusia tidak pantas masuk surganya Allah. Siang malam menangis, mohon ampun kepada Allah. Tidak pernah merasa dia adalah orang baik. Allah lebih cintai hamba yang begini dibandingkan orang yang sibuk memuji, menyanjung dirinya karena merasa ahli ibadah, merasa orang banyak salatnya, merasa orang suci, merasa orang pantas masuk surga.
lalu merendahkan saudaranya yang kebetulan keliru dan salah. Hati-hati. Banyak kisah-kisah terdahulu. Itu seorang waliullah namanya Syekh Ibnu Fudail. Itu Syekh Ibnu Fudail waliullah sufi, dia bahkan menjadi mursyid tarekat. Siapa dia sebelumnya? Perampok. Lebih parah lagi Syekh Abu Bakar, juga seorang waliullah. Itu Syekh Abu Bakar. Siapa dia sebelumnya? Juga perampok. Bahkan lebih parah, perampok narampok. Sekarang kalau perampok dirampok berarti memang orang berbahaya. Merampok rambal lorang biasa ji. Tapi kalau perampok narampok, sangat memantongin tuh. Hanya gara-gara mimpi ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya dia dimarah-marahi. Kamu, namaku kamu pakai. Mengerti enggak itu nama? Itu nama pemberiannya Rasulullah. Karena Abu Bakar itu nama kedua. Sebelum diganti oleh Nabi namanya Abul Ka'bah. Itu namanya. Masuk Islam diganti oleh Nabi Abu Bakrin. Apa artinya Bakrin? Cepat pagi-pagi. Karena itu Abu Bakar laki-laki dewasa pertama yang menyatakan iman kepada Rasulullah. Makanya dinamai Abu Bakar. Maka jangan kita pernah merasa hebat karena ahli ibadah, merasa orang paling suci. Ditegur kita oleh Allah dalam surah An-Najm, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sucikan dirimu sendiri, karena hanya Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Pintu tobat terbuka lebar-lebar selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau nyawa sisa di tenggorokan, pintu tobat sudah tertutup. Kenapa tobat seorang hamba tidak diterima lagi oleh Allah ketika nyawanya sisa di tenggorokannya? Jawabannya ada dalam surah At-Takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin. Kalau dipersingkat penjelasannya, kenapa tobatnya tidak diterima lagi oleh Allah? Karena pandangannya sudah dialihkan oleh Allah dari pandangan ilmu yakin, dialihkan ke pandangan ainul yakin. Maksudnya nitimba kami anjo lapun tahu pacin akhiratna, sudah buka lagi pandangan dunia. Kita yang merasa beriman kepada Allah, percaya ada surga, percaya ada neraka, kita yakin itu. Makanya termasuk tanda-tandanya ciri-ciri orang beriman, yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, termasuk perkara yang gaib ini, surga neraka. Surga neraka, ada surga ada neraka, kita tidak pernah lihat. Siapa yang pernah lihat surga neraka? Kan enggak. Banyak persoalan-persoalan yang dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan menurut penjelasan ilmiah. Contoh itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, itu sebenarnya jenazah
Yang dibilang jenazah kalau sudah dimandikan, sudah dikafani dan sudah disolati, dinamailah dia jenazah. Belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati, namanya al-mayyitu, masih mayat. Nabi bilang asri'u bil janazah, percepat itu jenazah. Nabi tidak bilang asri'u bil mayyiti, percepat orang mati. Kalau dalam keadaan dia masih berstatus al-mayyitu, tidak apa-apa kalau ada kemaslahatan lain. Contohnya ini yang meninggal anaknya banyak. Itu anaknya dari Jakarta, karena pesawat lancar lebih dulu tiba. Yang dari kampung juga sudah tiba. Sisa itu yang dari Papua. Dia bilang, tunggu Kak, jangan kuburkan dulu orang tua. Saya sudah di bandara. Kalau memang mayat utuh, dijamin tidak busuk, tidak menimbulkan fitnah, tidak apa-apa. Tunggu itu anaknya. Ada yang bilang, saya kira tidak bisa lewat 5 waktu. Coba tunjukkan dalilnya. Rasulullah meninggal hari Senin, dikuburkan hari Rabu, 15 waktu yang dilewati. Karena ada kemaslahatan. Tunggu anaknya. Kecuali kalau tidak ada kemaslahatan, percepatlah. Atau mungkin ini mayat sudah tidak utuh, dikhawatirkan rusak, bisa menimbulkan fitnah. Siapapun yang bilang tunggu Kak, jangan tunggu karena berbahaya. Tapi kalau aman-aman saja, tunggu dia. Tetapi kalau sudah dalam keadaan berstatus jenazah, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disalati, asri'u, kata Nabi, percepat. Bawa itu jenazah ke kuburan. Kalau dia orang baik, engkau mempercepat dia mendapatkan pahala kebaikannya. Kalau dia adalah orang buruk, orang jahat, bahasa kasarnya, jangan terlalu lama di pundamu itu orang kotor itu. Coba-coba kuburkan dia, jangan terlalu lama kamu pikul. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau jenazah itu sudah diantar, dibawa ke kuburan, begitu diangkat, sebenarnya itu jenazah berteriak-teriak di atas usungan secara rohani. Mulai dari tempat tinggalnya, rumahnya, sampai masuk lubang kuburan, berteriak. Teriakannya itu jenazah orang mati didengarkan seluruh makhluk illa sakalain, kecuali jin dan manusia. Kalau dia adalah orang beriman, calon penghuni surga, begitu jenazahnya diangkat, mulai juga dia berteriak, qaddimuni, qaddimuni, percepat aku, calon penghuni surga. Sayangnya kita tidak dengar. Dan kalau kebetulan yang bersangkutan orang durhaka, calon penghuni neraka, begitu jenazahnya diangkat, mulai juga dia berteriak. Apa dia bilang? Sesuai redaksinya hadis, dia bilang, ya waila ila aina tazhabun, celaka kalian, ini mau kemana? Kalian ini mau kemana? Oi, saya mau dibawa kemana? Dia tidak tahu dirinya mau dibawa kemana. Sayangnya kita tidak dengar. Ada surga, ada neraka, kita tidak pernah lihat. Tetapi kalau orang sudah sakarat, nyawanya sisa di tenggorokannya, ada riwayat bunyinya begini, la yukhraju ruhul mu'mini hatta yura makanuhu fil jannah. Tidak akan dicabut nyawanya seorang yang beriman kecuali diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Wala yukhraju ruhul kafiri hatta yura makanuhu finnar.
dan juga tidak akan dicabut nyawanya seorang kafir, seorang durhaka, kecuali diperlihatkan oleh Allah tempatnya di neraka. Jadi kalau nyawa itu sudah ditenggorokan, hamba itu dibukakan pandangan akhiratnya. Yang calon penghuni surga diperlihatkan surga, yang calon penghuni neraka diperlihatkan neraka. Suatu ketika Nabi bilang di hadapan para sahabatnya, Nabi bilang begini dalam hadis rawahu Muslim, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa orang yang cinta bertemu Allah, maksudnya siapa orang yang cinta kematian, maka Allah juga cinta bertemu dengan dirinya. Heran para sahabat, ya Rasulullah, tadi engkau bilang man ahabba liqa Allah, siapa orang yang cinta ketemu Allah, siapa orang yang cinta kematian, siapa yang cinta kematian? Ya Rasulullah, tunggu dulu, adakah manusia seperti itu, suka kematian? Adakah orang cinta kematian? Kami saja sahabatmu yang dekat denganmu ya Rasulullah, sungguh kami semua takut mati. Tapi kok Nabi bilang siapa orang yang cinta kematian, Allah cinta bertemu dengan dirinya. Kan semua orang takut mati. Kenapa kita takut mati? Dibayang-bayangi dua hal. Satu, hadir rasa sedih akan meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia. Kedua, terbayang-bayang akan berhadapan pengadilan Allah, sementara belum jelas selamatkah kita atau tidak. Makanya semua orang takut mati. Nabi katakan betul persangkaan kalian, semua orang takut mati karena dibayang-bayang tadi dua hal itu. Tapi ketika orang sudah sakarat, nyawanya sisa di tenggorokannya, dibukakan pandangan akhiratnya, ternyata diperlihatkan oleh Allah tempat yang menunggunya adalah Jannatul Firdaus, surga yang menantinya. Andai kata orang itu diberi kesempatan memilih, bagaimana? Lanjut mati atau kembali hidup di dunia? Serta merta dia akan bilang, aku lebih suka mati. Matikan cepat. Betapa tidak ada artinya dunia dibandingkan surga yang diperlihatkan oleh Allah. Berarti dia adalah orang selamat. Maka dia sangat ingin mati sesegera mungkin, karena melihat tempat yang akan dituju adalah Jannatul Firdaus. Tetapi kalau dia adalah orang durhaka, calon penghuni neraka, diperlihatkan neraka, itulah yang berteriak, Rabbi Tuhanku irji'un, tolong kembalikan saya. Jangan dulu matikan ya Allah, beri kesempatan walaupun cuma sesaat ya Allah, saya sudah mau sujud, saya sudah mau ibadah. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanyalah ucapan yang diucapkan saja, maksudnya permohonan omong kosong. Tidak seorang pun yang diizinkan untuk kembali. Akhirnya pun kita lewati sebuah pintu, karena kita mau pindah alam. Namanya itu pintu al-maut, mati. Jadi kematian itu bukan tujuan, cuma jalan. Yang tujuan itu adalah kehidupan setelah melewati pintu kematian. Itu sebabnya dalam surah Al-Mulk Tabaraka, lebih dulu Allah sebutkan kematian baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian dulu baru kehidupan? Bukankah yang kita alami jalani orang hidup dulu baru mati? Penjelasan ayat itu, tafsirnya ayat itu menjelaskan, itulah sebenarnya penjelasannya Allah.
bahwa kematian itu bukan itu yang tujuan. Yang tujuan adalah kehidupan setelah melewati pintu kematian, yang orang tua kita, ibunda, ibu almarhumah Munirah sudah di sana. Mau jadi apa kita di alam ke depan, mau jadi apa kita di sana, tempatnya memilih di sini. Di sini tempatnya kita bisa memperbaiki diri. Yang salah bisa diperbaiki. Banyak dosa, tobat. Karena tidak ada orang tidak ada dosanya. Kesempatan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya hanya di dunia. Begitu kita lewati pintu kematian, hadirlah kita di alam barzakh, selesai, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Hanya saja orang-orang di kehidupan alam barzakh Allah kasih keistimewaan. Pertama, berdasarkan hadis sahih yang sanadnya dari Anas bin Malik, orang mati itu bahasa umumnya. Bahasa hakikatnya, orang-orang di kehidupan alam barzakh mengetahui, melihat seluruh perbuatannya orang hidup, khususnya keluarganya. Jadi apa yang kita lakukan malam ini dilihat oleh ibu almarhumah. Kumpul-kumpul orang di rumahku. Mereka bertakziah. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, lebih terang pandangannya daripada dulu ketika hidup di dunia. Saya ingat kiai saya dulu di pesantren pernah bilang begini, lebih gampang itu membohongi orang hidup daripada orang mati. Kalau orang hidup dibohongi, selama tidak ada yang kasih tahu, dia percaya. Dari mana Ki? Dari barat, padahal dari timur. Selama tidak ada yang sampaikan, dia percaya. Tapi kalau orang mati, sampai di pinggir langit pun dia lihat kau, kemanapun engkau. Makanya kalau ada orang tua meninggalkan anak, meninggalkan menantu, keluarga, mereka semuanya saleh-salehah, betapa gembiranya. Karena dia tahu bahwa anak-anaknya, keluarganya yang ditinggalkan semuanya menjadi saleh, menjadi salihah, betapa gembiranya. Seandainya bisa didengarkan suaranya, mungkin akan dia berkata, cocok mina panarusum yantu pateru nih. Tapi kalau dia tahu anak-anak kemanakan, cucu, menantu yang ditinggalkan misalnya justru jauh dari Allah, betapa sedihnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua, keistimewaan yang Allah berikan, orang-orang di kehidupan alam barzakh benar tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tapi orang hidup masih bisa berbuat yang terbaik untuk orang yang sudah meninggal. Ibunda almarhumah Ibu Munirah memang sekarang di alam barzakh, betul tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tapi seluruh keluarga yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, masih bisa berbuat yang terbaik untuk beliau, dan itu sangat dibutuhkan. Antara lain yang dibutuhkan orang-orang di kehidupan alam barzakh, atau bahasa umumnya yang dibutuhkan orang mati, doa. Orang mati itu tidak bisa lagi berdoa. Ada orang bikin susah orang mati, pergi secara kubur, titip pesan, bawangin kareng Allah Ta'ala nah, pun nalaku jenjutan aku. Kenapa orang mati dititip pesan? Kamu yang diminta doakan dia. Mereka butuh doa. Apalagi kalau yang doakan itu anak-anaknya. Anak-anaknya. Almarhumah anaknya berapa tadi? 6. Sudah berkeluarga semua. Berarti anaknya 12.
anak kandung menantu kedudukan sama. Saya kalau mau nikahkan anak-anak kita itu saya ingatkan itu. Nah, sekarang orang tua tak dua ya. Sebentar begitu Ananda menjawab saya terima. Sebenarnya kalau itu laki-laki bilang saya terima, sama. Sah. Kan sudah disebut tadi, saya terima. Kabiltu. Dalam fikih sudah dianggap sah. Tapi saya bilang, lanjutkan saja nak, daripada bertengkar neneknya. Begitu dia bilang, saya terima nikahnya Yano binti Yano dengan mahar sekian tunai karena Allah, dinyatakan sah oleh saksi. Otomatis dalam hukum Islam orang tua kita langsung 4. Orang tua mertua kedudukan sama. Durhaka kepada orang tua tertolak seluruh ibadah. Durhaka kepada mertua hukumnya sama. Makanya dalam fikih mertua laki-laki jabat tangan menantu perempuannya tidak batal wudhu karena sudah anaknya. Mertua perempuan jabat tangan menantu laki-lakinya tidak batal wudhu karena memang sudah anaknya. Makanya penjelasan dalam surah An-Nisa termasuk yang haram menikah selamanya. Tidak boleh terjadi pernikahan antara mantan mertua dan mantan menantu. Haram selamanya. Karena sudah seperti anak kandung. Makanya itu menantu perbaiki bahasa. Jangan pernah bilang bapaknya suamiku, mamanya istriku. Yang parah kalau bilang siapa itu? Mama Nanto. Kebetulan Anto misalnya nama suaminya, bilang ki bapakku, mamaku, karena memang sudah orang tua. Jadi kalau ada orang anaknya 6, almarhum 6, sudah berkeluarga anaknya 12, sama berkewajiban mendoakan orang tuanya. Itu orang tua butuh doa. Apalagi kalau kita masih sama orang tua, betapa bersyukurnya. Bapak Ibu, Allah tidak terlihat. Allah tidak terlihat. Tapi kalau ingin mengetahui bagaimana Allah kepada kita, cerminnya orang tua. Isi cerminnya. Kalau orang tua kita reda, gembira, senyum kepada kita, Allah ikut. Tapi kalau orang tua murka, benci kepada kita, Allah juga ikut. Terlanjur Allah gantungkan redahnya kepada reda orang tua, murkanya kepada kebencian orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Reda Allah tergantung reda orang tua, dan murka Allah tergantung kebencian orang tua. Jamaah sekalian, banyak anak tidak paham. Tingkat kemujarraban doa tingkat tinggi ada di lisannya orang tua, khususnya ibu. Tingkat kemujarraban doa tingkat tinggi ada di situ. Itu kalau kita bangun tahajud, tutup witir, berdoa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang lapang. Belum tentu diterima. Mungkin ada yang hijab. Tapi kalau orang tua ngomong dan asli dalam hatinya, langsung bilang, bertambah rezekimu nak, lancar urusanmu nak. Satu langit itu malaikat mengaminkan. Ma bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada penghalang antar dirinya dengan Allah. Tadi disebutkan saya orang KUA. Saya biasa bilang kepada anak-anak kita itu cacing, calon pengantin, pancing keluar dari mulut orang tuamu, khususnya ibumu, pancing keluar kalimat itu asli dari hatinya, mustajab tingkat tinggi. Yang penting asli. Kan ada orang tua ngomong kepada anaknya ndak asli, terpaksa.
Karena nanya tanya, mama tidak seke jatuh. Mamanya dah ngomong, mama tidak seke jatuh. Terpaksa mamanya bilang, yonda labo kok. Mata dibilang tidak seke, pada tinggi kali-kalinya kurang bagaimana. Tapi coba keluar dari aslinya, artinya yang asli. Bagaimana caranya? Itu sebabnya Nabi suruh kita jadikan kebiasaan suka memberi kepada orang tua. Jadikan wirid kalau kita pisah rumah orang tua, apalagi kalau satu kota. Jadi kalau wirid pergi berziarah ke orang tua, kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa selang-seling lah, ajak dicerita ke orang tua. Dan kalau kita cerita orang tua, jadilah pendengar setia. Kenapa? Karena itu tuh jadi cerita kemarin dulu, itu lagi nak ulang. Pura-pura saja baru dengar. Jangan potong pembicaraannya kecuali dia sendiri berhenti. Bayangkan ada nanti satu waktu kita akan dengarkan ceritanya, bibir itu, mulut itu tidak bisa lagi berbicara. Makanya jadilah pendengar setia. Capek cerita, permisi Maki, kalau darurat apa boleh buat? Tapi mama, permisi kak, muka dulu pergi tempat kerja. Wih nak, garam kami kantong tak. Kasih keluar Maki uang merah. Uang merah itu yang licin. Karena ada merah itu tidak licin. Itu yang licin. Kalau tidak ada yang merah, ya warna biru. Biru bukan gambar Patimura. Biru 50.000. Kasih orang tua. Tapi mama, pembeli ikan, lihat reaksinya. Tangannya gemetar, subhanallah, kurus semangat. Kalau istilah orang Bugis, bertambah rezekimu nak, satu langit itu malaikat mengaminkan. Bertambah rezekimu nak, lancar usahamu nak, amin. Serentak malaikat mengaminkan, mustajab tingkat tinggi. Sayangnya banyak anak tidak paham. Justru ada anak hitung-hitungan kepada orang tuanya. Ketika saya tugas di KUA Makassar, sebelum saya ditempatkan di Wajo, sebelumnya saya di Talo. Sebelum Talo saya Makassar. Sebelum Makassar saya Bontoala. Sebelum Bontoala saya Tamalandrea. Sebelum Tamalandrea saya di Mamajang. Sebelum Mamajang itu pertama kali Ere Merasa, Kabupaten Bantai. Waktu saya tugas di Makassar, saya pernah ditanya kakek nenek. Dia tanya staf saya, ada Pak Kuah? Saya cari ke itu. Baru saya keluar, ya ada di depan pintu. Menangis dia. Pak, bisa aja masuk ngomong-ngomong. Masuk lagi Pak, memang orang aku tempat ngomong-ngomong. Dia menangis, berdampingan sama istri. Yang cerita istrinya, dia bilang begini, Pak, di sini dulu anakku kawin, di sini dibikin buku nikahnya. Ya bahasa masyarakat dibikin, maksudnya diterbitkan buku nikahnya. Gembiraku tomo Pak, kalau nabelikan beras, nantar bapaknya ke puskesmas, nabelikan obat-obat. Gembiraku tomo Pak. Baru ku tahu nareking pale. Saya bilang, kenapa ibu tahu bilang nareking? Dengan gemetar sang suami sang kakek keluarkan kertas dari kantongnya, 2 lembar kertas double folio. Bonyok nih. Tapi Pak, kita tuh mau baca. Saya berdiri dari meja aku, pergi di depannya. Saya buka, subhanallah. Hampir penuh. Apa judulnya? Daftar pengambilan ortu. Wah, menggelombo. Bikin kolom-kolom. Yang sempat saya ingat ada situ tertulis, kan pakai kolom nomor, hari, tanggal, bulan, tahun, jenis pengambilan,
Kemudian ada lagi harga dalam kurung RP, terakhir keterangan. Ada yang sempat saya baca, hari, tanggal, bulan, tahun, belikan mama beras 1 karung dalam kurung 25 kg. Harganya. Ada ton di situ, hari, tanggal, bulan, belikan mama minyak gosok catawun, masih ku ingat harganya, Rp 9.500. Ada ton tertulis antar bapak ke puskesmas. Saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf, andai kata anak tak ada di depanku, jangkit tersinggung, ini kertas kan saya jadikan bola, saya akan kasih masuk di mulutnya. Dasar anak kurang ngajar. Tiga-tiganya kamu hitung orang tua. Setetes air susu ibumu tidak bisa kamu lunasi. Riwayat yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata seorang anak dia gendong ibu kandungnya jalan kaki dari kampung halamannya menuju ke tanah suci Mekah untuk haji, pergi pulang, setetes air susu ibunya tidak bisa dilunasi. Bukan dikatakan belum, tidak bisa. Setetes tidak bisa kamu lunasi. Padahal itu perumpamaan tidak masuk akal. Siapa yang bisa gendong ibu kandung dari Jalan Sultan Alauddin menuju ke Mekah untuk haji? Tidak usah nih Mekah. Gendong ibu kandung dari Jalan Alauddin menuju ke asrama haji Sudiang PP, ada tuhnya hajinya. Apa kita mampu? Tapi Nabi sengaja kasih perumpamaan walaupun tidak masuk akal, menunjukkan sakralnya itu kedudukan orang tua di hadapan anak. Sayangnya banyak anak tidak paham. Dan perlu diketahui, kedurhakaan anak kepada orang tuanya tidak mempengaruhi keadaannya orang tua. Ada anak saya menikahkan, mana bapaknya? Nggak usah Pak. Apa itu Pak Botoro, Pak Inung, Pak Tutuai? Saya tidak hormat. Oh, tidak bisa. Nah, dia lahirkan engkau di orang tuamu. Walaupun orang tuamu kafir, tapi kalau kamu sakiti hatinya, tetap kamu durhaka. Haram hukumnya. Kalaupun dia pelaku dosa, perintahnya bertentangan agama, jangan turuti, jangan taati. Permintaannya tidak sesuai agama, jangan berikan. Tapi anak haram membenci orang tuanya. Kan begitu dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya mengajak engkau untuk mempersekutukan Allah yang kamu tidak tahu menahu tentang itu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli, hormati keduanya dengan baik dalam kehidupan dunia. Jangan benci dia. Anak percaya diri, nah tulis lagi di status, sudah 4 hari tidak tegur-tegur dengan mama. Apa tuh pangkamu cundeke? Tidak ada nilaimu di hadapan orang tuamu. Baku bombe dengan mamanya, bersombongnya lagi, umumkan, dimasukkan Instagram, Facebook, status, cerita sama temannya, 4 hari maka ini gak baku bombe mamaku, nyama apa dilepas sana Jepang. Kamu bangga? Dalam hukum Islam, seandainya orang tua kandungmu membunuh engkau, seandainya, tidak berlaku hukum qisas. Padahal hukum Quran kan dibunuh. Siapa yang membunuh dibunuh. Kutiba alaikumul qisasu bil qatl. Diwajibkan atas kalian hukum qisas terhadap pembunuhan. Bagaimana kalau ada orang tua kandung membunuh, tapi yang dia bunuh anak kandungnya? Tetap dihukum, tapi bukan hukum qisas. Yang diberlakukan hukum pengganti. Bergeser hukum. Ini yang tidak dipahami anak.
Kita yang orang tua sudah di alam barzah, bukan selesai kita berbuat baik, doakan dia. Karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Khususnya kita selesai sholat, kan itu orang di kehidupan alam barzah, setiap selesai sholat itu menunggu kiriman. Karena mereka tahu bahwa umat Nabi Muhammad setiap selesai sholat disuruh berdoa. Makanya saya heran kalau ada orang kiri kanan ceramah, tidak ada dalil yang sahih berdoa sesudah salat. Lucu juga ini fatwanya ini. Itu kalau kita sudah selesai salat, Allahumma ajirni kalau sendiri, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Di mana dibaca itu? Sesudah salat. Doa apa pernyataan? Ya doa, berarti ada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Itu kan doa. Dan banyak riwayat yang menunjukkan disuruh kita berdoa setiap selesai salat. Dan setiap berdoa, garis mendatar pertama orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacakan Fatihah. Begitu sampai itu doa, bagaikan kita mengirim. Begitu kiriman sampai, menggembirakan dia, betapa senangnya. Dan itu termasuk bagian birrul walidain. Semoga hadirin orang tua kita, Ibu almarhumah Munirah binti Haji Saharudin, yang telah mendahului kita menuju ke kehidupan alam barzah, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah. Kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga menerima dengan lapang dada apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Kepada kita semua, mari kita jadikan renungan, cepat atau lambat semua kita pasti akan menyusul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrim ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana walaha. Allahumma rfa' darajataha wa afsah kabraha wa nawwir kabraha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.